everyone, nice to see you again. Welcome to second term. Today we are going to learn chapter 7. The title is simple present tense. Hari ini kita akan belajar kalimat simple present tense. Ada 3 jenis kalimat simple present tense, yaitu kalimat positif, negatif, dan tanya. Yuk kita pelajari sama-sama. Are you ready guys? Okay. First, Yoshi will explain about the function of simple present tense. Jadi fungsi dari kalimat simple present tense itu untuk menyatakan apa saja? First, permanent states, untuk menyatakan pernyataan yang permanen. Contohnya, Miss Yoshi lives in Temanggung. Dalam jangka waktu yang lama ataupun permanen, Miss Yoshi tinggal di Temanggung. And the second is daily routine, untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. Contohnya, Jojo goes to school by bus every day. Jojo pergi ke sekolah setiap hari menggunakan bis. And the third is simple present tense, talk about fact atau fakta. The earth moves around the sun. Faktanya bumi itu pasti berputar mengelilingi matahari. First, we are going to learn how to make affirmative sentence. Miss, cara membuat kalimat positif itu seperti apa? Di sini Miss Yoshi membedakan menjadi 2 rumus. Yang adalah, yang pertama, Miss Yoshi menggunakan kata kerja bentuk pertama. Saat simple present tense, semua kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jika subjeknya itu I, you, we, they, kata kerjanya tidak mendapatkan imbuhan apa-apa. Tetapi saat anak-anak menggunakan subjek he, she, it, kata kerjanya bisa ditambahkan atau harus ditambahkan s ataupun es. Then there is a rules for third person singular. Ada beberapa peraturan perubahan kata kerja bentuk pertama saat kita menggunakan subjek he, she, it. Yang pertama, in general, verb 1 plus s. Jadi secara umum saat kita menggunakan subjek he, she, it, kata kerjanya ditambah s. Contohnya, saat kita menggunakan I read. Tapi saat kita mengubah menjadi he reads. Yang kedua, saat kata kerjanya berakhiran huruf y, bisa berubah dengan ditambahkan huruf s ataupun es. Untuk kata play, kita hanya menambahkan huruf s. Untuk kata study, kita menambahkan huruf es dan huruf y itu berubah menjadi i. Jadi berubah he studies. Dan yang ketiga, verb ending in o, sh, tch, x, dan ss. Kata kerja yang berakhiran huruf o, sh, tch, x, dan ss akan ditambahkan huruf es. Contohnya, go menjadi goes, was menjadi wasses, watch, watches, fix, fixes, kiss, kisses. And second, how to make negative form. Jadi bagaimana cara mengubah kalimat simple present tense yang positif ke negatif? Itu sangat mudah. Kenapa mudah? Negatif itu hanya kita menemukan kata tidak. Miss, tidak dalam bahasa Inggris itu apa? Oke, let's check it. Nah, kata tidak dalam bahasa Inggris itu adalah not. Tapi kata not tidak bisa berdiri sendiri. Jadi anak-anak membutuhkan bantuan do ataupun does. Silakan diperhatikan saat subjek yang anak-anak gunakan I, you, we, they, anak-anak harus menggunakan do sebelum kata not. Sedangkan saat anak-anak menggunakan subjek he, she, dan it, anak-anak menggunakan bantuan does plus not. Jadi untuk membuat kalimat negatif hanya ditambah do atau does plus not, tergantung subjeknya. And the third or the last, interrogative sentences. Nah, cara membuat kalimat tanya seperti apa, Miss? It's so easy. Anak-anak tinggal memindahkan kata do ataupun does menjadi kata pertama atau menjadi kata yang paling depan.
Do I play, do you play, do we play, do they play, and etc. Jadi anak-anak menggunakan kata do saat subjeknya I, you, we, they, dan menggunakan does saat subjeknya he, she, dan it. Additional notes, ini Miss Yosi menambahkan beberapa keterangan. Untuk kalimat simple present tense biasanya ada keterangan waktunya seperti every day, every week, every month, every year, on Sunday, at the weekend, in the summer, and etc. Bisa juga anak-anak menambahkan adverb of frequency. Always, selalu, usually, biasanya, often, sering, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah. Itu bisa digunakan di kalimat simple present tense. Okay, I think that's all for simple present tense. If you have any questions, please ask me. Do your best and God will do the rest. Happy learning! Bye!